Kalau saran dari gue sih, kalian nyiapin cemilan dulu, snack dulu buat nonton episode yang ini. Karena akan agak panjang. Oke, jadi ini parfum-parfum yang udah gue pilih, udah gue pertimbangkan satu persatu. Aroma yang gue suka sebenarnya. Tapi, nah itu yang akan gue spill. Tapinya kenapa bang? Kenapa bang? Gitu-gitu kan. Nah, oke. Di sini ada, seingat gue sih ada 18 parfum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Betul. Ada 18 parfum. Apa aja akan gue jelasin satu persatu. Cuman mungkin akan cepat aja ya, karena ya gue berusaha secepat-cepatnya deh. Kan udah pernah gue review. Jadi kalau kalian mau nonton episode lengkapnya, ya di episode ketika gue nge-review ini. Yang pertama, langsung aja. Jadi ini udah gue rutin. Dari yang paling gue suka sampai yang paling terakhir. Literally, tapi sebenarnya ini seimbang sih semuanya, gue oke-oke aja gitu. Nih, Sylvester, Aero Street seri Sylvester yang Looney Tunes ya. Ini literally aromanya enak banget, fresh, unik, catnip atau apa ya? Gue coba, ini notes-nya di belakangan tulisannya. Ya, copot dia. Udahlah. Top notes-nya itu ada catnip, mint, spearmint. Middle notes-nya itu ada cumin, rose, tuberose. Lalu base notes-nya itu ada patchouli dan musk. Aromanya sih fresh, cuman fresh, tapi biar senada gitu ya. Ini nggak umum aja. Aromanya gue pun hanya pakai di kegiatan yang tertentu. Gue masih apa ya? Ya nggak semua kegiatan oke, nggak versatile gitu maksud gue. Gitu, aromanya fresh, enak. Kan fresh banget. Cuman unik nih ya, ada sedikit mungkin hint dari si catnip-nya itu ya. Aroma apa tuh? Rumput agak basah gitu pagi hari, embun gitu deh. Itu aroma-aroma itu tuh. Cuman ini gue suka sebenarnya, dan masuknya mungkin ke parfum collection aja ya. Jadi masih banyak banget ini guys. Nggak gue pakai atau gimana juga. Iya. Gitu, ini yang pertama. Oke. Beberapa nih di episode ini banyak yang nonton. Beberapa komen, ada yang suka, memang aromanya enak banget, ada yang kurang oke, gitu, bervariasi lah dari yang udah pada nonton itu. Nah, nextnya, ke depannya deh. Aero Street lagi, yang Old Money. Wah, ini guys, freshnya sih asik banget loh. Sumpah dah, bener-bener aroma yang elegan, mewah, fresh gimana gitu. Nah, tapi mungkin karena usia gue belum yang usia untuk Old Money. Ini kan dulu gue mengibaratkan ini udah lumayan nih, udah segini ya. Jadi gue cukup sering pakai nih, lumayan kok. Ini gue suka. Tapi masih belum sesuai dengan karakter usia gue. Jadi ini untuk orang yang udah lebih mature, yang old money lah, dalam arti old money berduit yang ya gitu. Gue masih lebih suka aroma-aroma yang fresh, yang playful, kayak Beach Club itu no debat. Nih, Old Money pun aromanya fresh. Literally karena emang basicnya gue suka aroma-aroma fresh kan. Nih, betul ya, ada angin di belakang, udah bergerakan. Nih, udah oke. Tuh, sedotannya sih, no debat, Aero Street mah. Ini nonton pun juga banyak episode yang Aero Street Old Money ini. Thank you banget kalian udah pada setia nontonin episode-episode gue. Wow, rekomen sih sebenarnya. Tapi ya itu, masih belum sesuai dengan karakter usia gue aja. Jadi gue agak jarang pakai. Ya, hanya untuk acara-acara tertentu aja gue pakainya. Gitu. Next, Aero Street Chef Juna. Wow, ini sih segmented. Kalimat gue langsung gitu ya, mewah,
yang gimana ya? Karena notes-notesnya itu, top notesnya itu ada whiskey, pepper, davana. Lalu middle notesnya itu ada raisins, cedarwood, tobacco, dan ambergris. Dan base notesnya itu vanilla, tonka bean, dan musk. Ya, blending aromanya sebenarnya bagus. Hanya ini aromanya nggak yang mudah diterima oleh banyak orang. Menurut gue ya, gitu. Jadi Chef Juna ini belum gue pakai keluar, belum gue pakai pergi keluar, karena gue masih agak bingung untuk occasion apa gue akan pakai parfum ini. Kegiatan apa ya? Kondangan mungkin nggak cocok juga, karena dia endingnya itu ada aroma bitternya, ada pahitnya dari si konyaknya itu ya kan, strong banget soalnya. Walaupun di balance sweet dari raisins, kismis, cuman ya ini segmented. Ini mungkin kalau nongkrong sama om-om atau bapak-bapak senior yang emang peminum gitu alkohol gitu ya, ini kayak oke, mereka akan sangat welcome dengan aroma ini gitu. Enak, tapi ya penggunaannya yang gue masih bingung. Ini termasuk enak, blendingnya bagus banget, asli dah, wow, serius. Oke, nextnya ini dong, requestan kalian episode El Victo Escobar. Gue bela-belain lo beli demi requestan kalian. Nah, gue penasaran juga sih. Wah, ini ya guys ya. Ini waktu itu gue pakai ngejob wedding. Karena aromanya cowok banget. Maskulin, elegan, berkelas. Ya ini kayak dia di boxnya ini gambarnya. Mantep. Tapi endingnya Woody gila. Kayak anjir Woody banget ini. Kayak gue nggak suka Woody, nggak suka banget. Jadi ini salah satu parfum yang gue punya, yang pernah gue review, yang aromanya tuh perubahannya tuh berasa. Dari top notesnya, oke kita coba lihat ya. Di dalamnya tulisannya nih. Gue bacain aja ya. Top notesnya itu ada grapefruit, pear, dan black tea, which is itu enak banget. Freshnya dapet, ada kesan-kesan elegan maskulin gitu. Gue suka banget. Middle notesnya itu adalah lavender, fern, dan pepper. Masih oke banget ketika gue pakai ngejob saat itu ya. Dan base notesnya precious woods, musk, dan leather. Itu dia, udah woody, leather lagi. Itu jadi bold banget aromanya. Coba, gue di jalan ya, gue pikir ketika gue pulang, gue pikir aroma motor depan gue tuh, cowok. Kan lagi macet tuh. Gue balik dari katedral arah Tomang ya kan. Wah nih depan gue nih pakai parfum leather nih, Woody nih gitu, aromanya gini banget, gue tebak, kayaknya Cave Leatherwood nih gitu kan. Ya udah set gitu, terus akhirnya udah di lampu merah Tomang, udah terus bisa sama motor itu kan lancar tuh, Tomang kan macet banget, gila macet banget. Udah lancar sampai rumah, set gue buka jaket, set, langsung dong gue hirup aroma badan gue. Ternyata ini aroma gue di jalan dari oh my god, gila aromanya Woody banget. Oh my god, jadi ini mungkin gue akan pakai kalau gue berkegiatan yang nggak lama-lama ya, kayak 2 jam, 3 jam doang. Gue pakai oke nih. Tapi kalau gue bisa sampai 4 jam, 5 jam ke atas, wow, aromanya berubahnya ke Woody dan leather itu tadi guys. Oh my god, walaupun ini gacor sih. Seperti tadi pun gacor. Tuh, keren banget. El Victo sih rekomend. Ini aromanya rekomend. Jadi bagi kalian yang suka Escobar, boleh komen di bawah deh. Ini endingnya sih leather woody, walaupun ada musknya, cuman ini bold banget. Setuju nggak sama gue? Komen di bawah ya. Escobar. Oke, next. Ini juga requestan kalian masih dari El Victo Extrovert. Which is sebenarnya gue suka aroma manisnya. Masih masuk aja sih karakternya sama gue guys. Tapi ya dia apa sih, gue lupa nosnya. Pokoknya bagi gue ini sweetnya lama-lama jadi enak karena terlalu strong. Bukan sweet yang refreshing. Top notesnya itu passion fruit, pear, dan raspberry, ya kan? Dari fruity itu, oke lah, ya kan? Middle notesnya itu ada cassis buds dan lily of the valley. Dan base notesnya itu patchouli, heliotrope, sandalwood, amber, dan ambroxan. Nah, gue nggak tahu deh dari notes base-nya kayak karena
manisnya tuh lama-lama bagi gue ya, ketika udah pemakaian 4 jam ke atas, 5 jam ke atas, enak, beneran. Gue jadi kayak, kok enak ya, kok manisnya nggak enak ya, beneran. Gue pernah pakai ini, gue pergi nganter nyokap waktu itu, which is gue cuman di mobil, terus sampai sampai tempat berobatnya pun ber-AC, gue hampir nggak keringetan. Tapi manisnya gue nggak suka, endingnya tuh gue nggak suka. Walaupun sweet di awal, dia sama kayak si Escobar nih. Dari awal pakai sampai ke tengah doang gue sukanya. Endingnya gue nggak oke. Itu dia, tapinya tuh di situ. Tapi nggak tau. Bagi kalian yang suka extrovert, karena ini yang request banyak dan yang komen di episode ini pun, wah parfum gue di review nih bang, gitu. Atau ya pada senang aja pakai ini. Mungkin emang ini ya pada suka ya, karena balik ke selera masing-masing ya kan. Gitu. Agak sayang. Awal ke tengahnya oke, cuman endingnya gitu. Nextnya, nah ini nih. Literally ini gue dikirimin guys. Tulisannya sih Rumade, cuman kalau gue kulik lagi ada yang bilang ini roommate. Jadi dibuat di room gitu, di ruangan gitu ya. Roommate, unik ya. Lokal dari Jakarta, jadi Tebet gue dikirimin ya. Nah, literally ini aroma cowok yang soft, sopan. Gue suka, tapi ini aromanya terlalu soft bagi gue. SPL sih lumayan ya, gitu. Ini cukup meninggalkan jejak. Tadi dulu, nggak di awal doang. Ini meninggalkan jejaknya hanya di 2 jam pertama. Karena begitu gue pakai itu pas gue ngantar nyokap juga, itu di mobil nyokap bilang, kamu pakai parfum apa? Kok enak? Oh iya, bilang gitu. Cuman ketika udah pulang, udah selesai, udah pulang terapi, itu let's say gue pergi sekitar 3 jam. Pas pulang, masih kecium nggak aroma parfum gue? Enggak tuh. Ya 3 jam. Untuk ini ya, projectionnya ya, meninggalkan jejaknya. Untuk ketahanannya, kalau di bajunya waktu itu gue coba ya, lumayan. Ini sampai 5 jam, 6 jam kayaknya. 6 jam udah mulai tipis, 5 jam, 6 jam. Lumayan, sedikit di atas Aerostreet. Tapi ini literally aromanya soft. Dan yang bikin gue tapi terbesarnya adalah harganya. Ini bukan X-Trade, ini nggak tahu. Air Parfum or asal nggak tahu. Nggak tulisannya juga. Harganya 249.000. Sayang. Ya mungkin itu adalah harga yang harus dibayar karena R&D-nya dia, ya, research and development-nya dia untuk bisa sampai dapat aroma parfum ini. Which is sebenarnya aroma enak banget ngeblendnya. Kakak gue suka. Cowok maskulin, kalem, sopan, ini enak banget. Semprotannya juga oke kok. Angin banget. Sorry guys, angin langsung ke sana. Ada masih angin. Literally aromanya oke, enak, tapi harganya mungkin bagi sebagian penonton gue belum oke. Jadi ini marketnya tuh orang-orang yang middle up menurut gue, karena harga segitu. Tuh, sepertinya mah bagus banget. Gitu. Ini ya kalau ini masih harga-harga angka 100 ribuan tengah, 100 ribuan gede masih oke. Tuh enak banget. Cowok yang sopan, cowok yang maskulin, literally cowok ramah. Bukan rajin menjamah ya, asli cowok ramah, sopan gitu. Rajin menjamah, genit bener tangannya itu. Adam dari Roommate, ini rekomend sebenarnya, tapi itu dia harganya, sayang. Next ada, ini sih no debat sih sebenarnya, Cave Leatherwood. Wow banget aromanya. Ini tuh sayang sih aroma leathernya terlalu bold. Gue sebenarnya bisa masuk, hanya karena gue kurang prefer aroma bold leather gitu ya, dan woody. Susah banget sih ini. Jadi gue agak jarang pakai. Kondangan pun sebenarnya gue agak ragu buat kadang pakai parfum ini. Walaupun ini SPL-nya guys, mantap. Dari meninggalkan jejaknya itu mantap ya menurut gue, termasuk yang oke lah, moderate tapi
agak sedikit up lah. Oke lah, maksudnya oke nih Cave ini. Udah extra perform ya. Terus untuk projectionnya lumayan kencang. 2 meteran, 2,5 itu masih dapat. Jadi di kalian itu aroma orang sekitar tuh bisa nyium kita. Wow. Dan untuk ketahanannya 7 jam, 8 jam kalau dari gue tes ya, efektif di situ. Mungkin ada yang bisa lebih, gue nggak tahu, tergantung aroma tubuh masing-masing orang kan, gue udah bilang. Ini wow banget sebenarnya. Tapi karena aroma leathernya kenceng, woodnya juga lumayan bold, which is di gue agak kurang masuk. Ini oke, sebenarnya rekomend. Bagi yang suka, gue sih ya gue belajar untuk suka sih, tapi ini terusnya oke sebenarnya. Gitu guys. Oke, nextnya Shine Plus HRNY Side Effect. Ini manisnya menghanyutkan, sumpah dah. Kayak ini kalau buat sama pasangan ya guys. Buat jalan malam, ngeri asli. Oke banget aromanya, sweetnya bikin comfort. Tapi balik lagi, gue yang lebih prefer aroma citrusi. Bagi gue ini sweetnya agak terlalu strong lama-lama gitu. Jadi ya hanya untuk ini kan tuh masih dikit banget ini gue pakainya, dikit banget. Terus gue kasih fotonya biar lebih jelas dari jauh-jauh kameranya. Fotonya juga oke banget. Campus gila. Tuh manisnya tuh yang legit gimana ya, manis. Which is gue lama-lama kurang prefer. Ya extrovert aja gue nggak prefer ya kan, lama-lama manisnya jadi kenceng gitu. Ya ini, tapi ini kalau buat pacaran, ini bikin pasangan kalian nempel sih. Serius. Enak banget. Itu tapinya terlalu manis aja. Oke, ini jatuh nggak ya, kalau gue taruh terus jatuh deh. Nah, sekalian, ini si HRNY Side Effect dari Shine Plus, aromanya dengan si Fox Sniff HRNI dimirip-miripin Side Effect harusnya. Mirip, tapi gue masih lebih masuk ini sebenarnya guys. Sweetnya nggak sekenceng horny-nya Shine Plus. Ini sweetnya masih lebih sopan. Tapi itu gue nggak terlalu prefer aroma-aroma manis, makanya ini masih banyak juga. Gitu. Ini semprotan juga gacor, lumayan. Untuk parfum yang harga 100.000 dapat 4 botol. Gue masih megangin ini sih, 4 botol. Ini oke banget tuh kan. Sweetnya ini lebih sopan, which is gue sebenarnya lebih suka. Cuman ya itu, balik lagi ke karakter manis yang gue gak terlalu prefer sebenarnya. Ya. Tapi bagi kalian suka sih, pasti suka sih. Ini aroma-aroma manis maksud gue ya. Oke, gue taruh depannya aja deh. Nextnya, ini ada dari Fox Sniff juga. Tulisannya sih sini di Dior, pakai Y soalnya bukan pakai I. Dior Ravage, RVGE. Ini sebenarnya aroma mewah, elegan, bos, berkelas. Punya jabatan gitu ya, kayak ini wow banget aromanya, serius. Ini gue pernah pakai ngejob beberapa kali, aromanya tuh maskulin, mewah, bossy, leader banget deh. Wow banget. Tapi ya itu hanya bisa untuk dipakai acara-acara khusus doang, momen-momen tertentu doang. Menurut gue ini nggak versatile, jadi agak kurang cocok digunakan berbagai kegiatan. Ini buat bos-bos ini ya kelas-kelas direktur gitu. Ketika rapat BOD, Board of Director, ini oke banget nih kalau dipakai. Aromanya. Tuh kan, mewah banget, bos atasan. Wow. Itu, tapi ini hanya untuk dipakai kegiatan-kegiatan tertentu, nggak terlalu versatile, walaupun aromanya seenak itu dan semewah itu. Next. Nah, Kaf hijau. Wah, ini sih no debat sih guys, no debat. Ini di awal-awal gue belajar parfum,
Gue nge-review Cuff dulu tuh awal-awal tuh episode pertama tuh. Kapan tuh gue tunjukin ya, kapan tuh gue postingnya tuh. Nah, Cuff yang hijau ini yang paling gue suka. Aroma itu cowok, fresh, simple, tapi dapat kesan cowok maskulin ya. Elegannya sih enggak, ini ringan kok. Tapi cuma 2 jam dong. Cuma 2 jam coba ketahanan, sayang banget. Nah, sebenarnya sih sekarang udah ada yang Eau de Parfumnya ya kan. Harganya 200 lebih itu lumayan lah, 100 mili sih, cuman ya enggak lah, parfum gue udah kebanyakan, kalau mau beli lagi ya enggak usah lah gitu. Ini aromanya sih asik. Wow, ini cowok refreshing yang simple tapi refreshing. Wow, Humbling Forest, rekomend. Harga terjangkau, kalau mau yang extract-nya yang daya tahannya lebih lama, ya silakan. Extract, itu parfum, sorry. Oke, next-nya. Braven Extreme Aqua. Wow banget. Pasti kalian banyak yang suka. Aromanya se-refresh itu. Aromanya se-fresh itu. Sorry. Mabok nih gue kayaknya hirup aroma parfum berapa banyak nih. SPL-nya lumayan lah. Di gue sih 5-6 jam ya. Tapi ini bagi gue di endingnya, middle ke ending itu ada notes yang gue nggak oke. Jadi kayak agak bold. Tuh, semprotannya gacor kali. Di awal tuh freshnya bagus banget. Tapi middle-nya sama base notes-nya kayaknya ya gue lupa, gue harus baca lagi. Ntar gue tambahin aja. Ada notes yang gue agak kurang oke dengan fresh-nya. Jadi ya udah sih, ini mungkin gue pakai hanya untuk berkegiatan yang jamnya pendek aja. Jadi nggak sampai ke udah berubah notes-nya ke base gitu ya. Ketahanannya lumayan kok, 5-6 jam dengan harga yang sangat murah, 60 ribuan, 100 mili Excite de Parfum. Siapa yang nggak mau? Iya. Cuman ini kemarin kan gue udah posting tuh yang Dream Water. Wah iya, benar. Itu lebih enak daripada ini. Dream Water recommend. Serius. Itu sangat oke. Next. Dari Jose, itu gue ada 2 sebenarnya. Grey dan Blackwood. Ya udahlah, no debat. Jose Grey ini udah paling banyak yang suka aromanya. Gue pun ternyata begitu ngetes ini, review jujur ini, gue oke. Sangat oke dengan aromanya. Tapi ya itulah ketahanannya. Parfum Mart guys, Eau de Parfum, what do you expect lah. Gue udah tes ini waktu itu, nggak lama loh, ini hilang cepet banget ini, 3 jam lah, 3 jam 4 jam, 3 jam lah efektifnya. 4 jam itu udah menipis, udah tipis, sampai rumah gue udah kayak, mana rumah gue, di baju loh padahal ya ada harga ada rupa lah, oke? Jadi jangan expect gimana. Ini dengan si Blackwood, oke. 2 ini, tapinya adalah, yaitu ketahanannya cuma 2 jam, 3 jam, 3 jam 4 jam. Nah, itu doang. Ya itu kekurangannya. Jadi udah semprotnya brutal aja, brutal aja udah pokoknya. Ya gimana? Brutal aja masih segituan, 3 jaman, 4 jaman, ya kan? Oke, nextnya guys, dari Morris. Nah, ini sebenarnya gue suka banget, asli, gue suka banget. Karena aromanya se-fresh itu, dan ada yang komen, ntar gue tambahin ya. Aromanya kayak orang habis mandi, bener banget. Fix di episode Morris yang ini pun, ponakan gue suruh tes kan juga aroma iya seger kayak orang habis mandi. Tapi ini lebih parah lagi guys, 2 jam hilang. Kalau si Cuff hijau Humbling Forest itu masih ada 2 jam 3 jam tipis. Literally 2 jam lost. Bener-bener definisi SPL Loyo nih ini Morris putih white edition fresh. Parah. Itu tapinya enak banget, tapi cuma 2 jam dan SPL sangat loyo. Parah ini. Jadi ya, gue pakai ini pun segitu brutal, itu pun hilang asli 2 jam. Sumpah dah. Kalau ada yang lebih dari 2 jam boleh komen di bawah deh. Coba deh, gue penasaran. Ini seloyo itu sih. Walaupun aromanya enak banget. Tuh kan, cara habis mandi beneran.
Keren. Nah, terus masih saudaraannya dia, Morris yang Black Edition, gue sukanya yang Amber. Ini yang paling oke dari yang lainnya. Musky, woody, aquatic, aromatic ya, terus wood sama Amber. Gue paling oke Amber. Mereka tuh nggak stabil SPL-nya, ada yang cuma 3 jam hilang. Itu gue pakai woody buat ngejob 3 jam hilang, tipis. Ini lumayan. Amber ini gue bisa, waktu itu gue tes kayak 6 jam 7 jam ya, lumayan. Oke ini. Aromanya cukup nyegerin, fresh, ada manisnya. Oke, dengan harga sangat murah. Yang 50 ml ini 26.500. Sedangkan yang 100 ml itu 37 ribuan lah. Yang nonton ini nggak terlalu banyak sih, cuman ya karena mungkin masih baru dan orang udah pada bosan kali ya. Udah tahu Morris Black Edition itu nggak oke, jadi penonton juga nggak terlalu banyak. Gitulah. Cuman ini lumayan. Gue masih bisa pakai dan gue cukup suka. Gitu. Nextnya. Dari keresahan, yang gue pilih adalah Christian Grey. Ini super enak sebenarnya. Tapi aromanya dia, ya gue udah ngomong di episode dia. Kalau kalian belum nonton, sikat aja di episode ya Christian Grey ini. Tapi aromanya tuh literally mirip banget, 11-12 banget sama si Aero Street Fougere. Sepintas gitu. Dan setelah gue bandingin, compare langsung apple to apple ya, di spray, blending notes-nya ternyata masih lebih berbody, masih lebih berkarakter si Aero Street Fougere. Mohon maaf ya, keresahan apa adanya hidung gue soalnya kan. Ini terlalu simple, walaupun aromanya sepintas mirip. SPL-nya ya oke lah, kenceng sih, 5 jam, 6 jam, 7 jam antara itu. Oke, aromanya oke, freshnya enak banget, mirip banget pokoknya notes. Artinya ada lavendernya, ada apa ya, ntar gue tampilin notes-notes dia ya. Ini semprotannya, spray juga bagus. Gacor. Oh my god. Ya, this is so good actually. Tapi gue masih lebih pilih Fougere sebenarnya. Itu dia tapinya. Ini kan, enak banget ini bro, Christian Grey. Yang nonton ini pun lumayan ya, dan pada setuju kalau ini enak. Terakhir, depannya. Oke. Terakhir, kecil banget. Apa ini guys? Nah, kalau kalian nonton episode gue, Heaven Shine yang Water Breeze. Jadi dari 8 varian parfum yang Heaven Shine yang trial ini ya, itu gue pilih yang Water Breeze karena ini citrusnya dapat banget, freshnya dapat banget, gue suka. Ini dia gabung sebenarnya di episode sama si Mr. Midnight, which is sebenarnya saat itu gue bingung mau milih siapa, dan hal itu gue bingung milihnya Mr. Midnight. Tapi kemarin ketika gue tes lagi, ketika gue milih kandidat-kandidat ini ya gue tes kok si Mr. Midnight itu aromanya berubah jadi manisnya nggak enak, nggak tahu deh, berubah deh, warnanya juga jadi agak sedikit menguning, nggak yang terlalu kuning bening lagi. Ini masih tetap bening. Water Breeze, wow banget. Tapinya sebenarnya nggak terlalu beralasan. Ini enak, tapi kayaknya gue nggak akan beli yang botol gedenya. Karena pertimbangan gue, parfum gue masih ada banyak banget. Jadi kayaknya gue nggak akan beli yang botol gede itu, tapi walaupun enak banget. Mungkin suatu saat ketika gue segitu penasarannya, coba deh beli ini, karena harganya masih oke kok, 160-an, 170-an ya, 100 sekian lah, nggak yang mahal banget. Oke lah, Water Breeze, gue suka. Gitu guys, oke? Udah setengah jam dong. Maaf ya kelamaan. Ini semuanya parfum-parfum yang gue suka, tapi, nah, mungkin kalian ada yang suka juga aroma parfum yang udah gue spill di sini, yang udah gue jelasin ke kalian, dan setuju nggak sama gue tapinya karena itu, atau menurut kalian ada, gue sebenarnya suka bang si Cave Leather Oud nggak ada tapinya, ya udah coba komen di bawah ya untuk gue tahu juga. Atau gue suka banget bang sama si Escobar, gila sampai terakhirnya tuh gue suka perubahannya sampai ke leather dan woody-nya. Monggo silahkan komen di bawah, ramein kolom komentar. Oke. Thank you guys nonton episode ini. Panjang ya episode penutupan ini ya kan. 2 episode sebelum habis akhir tahun gue belum posting lagi, nanti baru 2026 gue mulai lagi.
nextnya abis episode ini, nah ini dia parfum rekomendasi gue selama gue nge-review parfum untuk tahun 2025. Pantengin terus episode berikutnya. Thank you guys.